Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul My Lucky Encounter from the Game Turned into Reality. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Melanjutkan chapter sebelumnya, suasana antara Adrian dengan Billiam dan Perseus cukup canggung karena baru saja menghabisi para asasin yang selama ini bersembunyi. Adrian melihat status Perseus yang takjub, takut, dan antisipasi membuatnya cukup terhibur dengan ekspresinya itu. Perseus menanyakan apakah Nyonya yang mengirimkan asasin itu, dan Adrian mengatakan itu sudah jelas. Adrian tahu jika Perseus ada banyak sekali yang ingin ditanyakannya padanya. Namun sebelum itu, Adrian menggunakan sihir repair untuk menghilangkan jejak para asasin yang telah Arcia bunuh. Billiam dan Perseus masih tidak berhenti takjub karena Adrian baru saja menggunakan sihir lingkaran ketujuh untuk menghilangkan jejak. Adrian kemudian mengajak Billiam dan Perseus untuk segera pergi ke tempat lain, dan itu semakin membuat mereka terkejut karena Adrian adalah seseorang yang bisa menggunakan sihir teleportasi. Di antara aliansi kerajaan Reinhardt, jika mereka menanyakan siapa Grand Wizard paling terkenal, mereka semua akan mengatakan satu orang yang sama. Orang itu adalah Dogine Rivendell, seorang Grand Wizard yang telah berhasil menjadi guru dengan melatih 6 penyihir lingkaran ketujuh dan sering disebut sebagai guru terhebat sepanjang masa. Perseus sangat terkejut ketika mengetahui jika Adrian adalah salah satu murid yang telah dilatih langsung oleh Rivendell. Perseus penasaran, bukankah Kine Rivendell sudah mati, dan Adrian mengiyakan jika gurunya telah mati setahun yang lalu. Adrian mengatakan jika berkatnya ia bisa belajar tanpa ketahuan Anna, tapi Perseus ragu karena kebanyakan waktu yang Adrian habiskan adalah untuk bermain game, jadi itu mustahil. Adrian mengatakan ada satu tempat di mana ia bisa bertindak bebas dan lepas dari pengawasan Anna. Adrian mengatakan jika selama ini ia telah belajar dari Dogine Rivendell di dunia realitas virtual, dan secara bergantian ia juga diajari secara langsung. Tapi sebenarnya semua pernyataan Adrian ini adalah suatu kebohongan karena ia tidak pernah diajari olehnya. Adrian tahu jika banyak orang akan curiga jika ada seorang anak berusia 20 tahun tiba-tiba mencapai Circle 7. Jadi ia menggunakan gelar murid dari seorang guru sihir terbaik. Tentu saja untuk membuktikan itu, ia sudah mempersiapkan plakat platinum dan foto yang berisikan dirinya bersama dengan Dogine Rivendell. Semua kebohongan itu bisa ia lakukan berkat caster yang membuat kebohongannya menjadi nyata sebagai alibi. Hal itu juga ia perkuat dengan membuktikan jejak Rivendell yang membuat catatan jika ia memiliki murid rahasia yang tidak diketahui siapapun. Jadi semisal keluarga Rivendell atau muridnya ingin mengecek kebenarannya pada Adrian, ia bisa dengan mudah memberikan bukti-bukti yang ia siapkan. Adrian sebenarnya ingin mengatakan jika ia adalah penerus Lukas, namun itu akan membuatnya malah tidak bisa hidup dengan nyaman selama sisa hidupnya. Adrian mengatakan jika dirinya dan Arcia akan mengurus Cedric dan Anna, jadi Perseus dan Billiam tidak perlu repot-repot memperbesar pengaruhnya. Perseus menanyakan kenapa Adrian memanggil mereka jika pada akhirnya Adrian sendiri yang bergerak, tapi Adrian mengatakan jika ia tidak bisa membiarkan Perseus pergi. Adrian mengatakan jika Perseus harus melakukan suatu pekerjaan untuknya, dan ia meminta Perseus untuk mengeluarkan jam pintar miliknya untuk menjelaskannya. Sebuah layar yang memperlihatkan rekening mata uang online Adrian yang tampaknya akan ditransfer pada Perseus. Adrian menjelaskan jika ia akan membagikan uang sebesar 20 miliar jarahan miliknya pada Perseus untuk membentuk pasukan yang hanya akan mematuhi perintahnya dan mengumpulkan intel.
Adrian ingin agar pasukan ini melakukan pekerjaan kotor, tapi nantinya akan mencapai tujuan yang lebih besar lagi. Adrian tahu jika meminta hal keji seperti ini akan sangat melukai harga diri seorang kesatria terhormat seperti Perseus. Perseus tahu jika lawan mereka setelah Anna adalah Raven Margrave, jadi mereka membutuhkan pasukan itu, tapi Perseus merasa tidak enak menggunakan uang pribadi Adrian sebanyak itu. Adrian mengatakan jika ia memiliki bakat alami dalam investasi, jadi meskipun 20 miliar itu banyak, tapi bukan jumlah yang perlu Perseus pikirkan. Perseus sangat kagum dengan bakat Adrian, tapi Adrian masih ingin menyembunyikan fakta jika dirinya masih memiliki 3.000 kali jumlah itu agar Perseus tidak pingsan. Adrian mengatakan jika ia mau mendorong Cedric keluar dari posisinya dan mewarisi keluarga. Adrian juga ingin memiliki kekuatan yang akan membuat siapapun tidak bisa kurang ajar padanya. Adrian menjulurkan tangannya dan menanyakan apakah Perseus mau menjadi salah satu pengikutnya. Perseus tentunya dengan sangat senang mengatakan jika Adrian telah mendapatkan kesediaannya. Di kediaman Lawrence, Anna terkejut ketika mendapatkan laporan jika 5 asasin berpengalaman menghilang tanpa jejak. Anna menanyakan bukankah asasin itu bisa membunuh siapapun kecuali Aura Master dan Grand Wizard, dan pelayan itu mengiyakan. Anna sangat marah pada pelayan itu sampai melemparkan gelasnya tepat di kepalanya. Anna menanyakan kenapa bisa terjadi padahal pelayan itu sudah diminta untuk membereskan mereka berdua segera. Anna menanyakan di mana Billiam dan Perseus sekarang. Lalu pelayan itu mengatakan jika Billiam kembali ke unitnya, tapi Perseus tidak diketahui keberadaannya. Karena Billiam masih hidup, Anna merasa jika Billiam pasti akan melaporkannya pada suaminya. Anna berpikir untuk kembali melihat situasinya, mengingat Billiam dan Perseus terlihat sedang merencanakan sesuatu bersama yang sepertinya akan menargetkannya. Sebelum itu, Rayford berbicara pada Anna agar dia segera berhenti mengawasi kehidupan Adrian dan Sylvia. Anna tak punya pilihan lain selain menuruti Rayford, karena jika ia masih bersikeras, maka situasi akan menjadi semakin buruk. Tapi Anna sangat kesal karena jika Billiam dan Perseus bekerja sama, mereka tidak akan terkalahkan. Apalagi Adrian yang telah menolak tawaran Billiam membuat banyak pasukan Billiam mulai mendukung Adrian. Anna berpikir untuk membuat Cedric tidak memiliki saingan dan berencana untuk mengingkari janjinya. Pelayan itu juga mengatakan jika kelompok asasin itu akan mengirim orang lagi untuk menyelesaikan misinya. Anna kemudian mengatakan jika mungkin sebaiknya Adrian saja yang dibunuh, dan itu membuat pelayannya sangat terkejut. Anna mengatakan tidak ada yang perlu ditakutkan tentang itu, karena inilah cara yang paling mudah untuk menyingkirkan semua masalah. Anna tidak mau berpikir keras karena masalahnya sangat mudah, tapi pelayan itu mengingatkan jika mereka melakukan itu, maka mereka tidak memiliki jalan mundur. Pelayan itu juga memberitahu jika Adrian sedang menjadi perhatian banyak orang, tapi pelayan itu malah dimarahi. Anna menanyakan sudah berapa lama pelayan bekerja untuknya, dan ia mengatakan jika dirinya sudah melayani selama 30 tahun. Anna mengatakan jika seharusnya pelayan itu sangat paham jika ia sangat benci jika diceramahi, dan pelayan itu meminta maaf. Sambil menumpahkan anggur merah di kepala pelayan itu, Anna mengatakan jika itulah satu-satunya cara dan tidak ada cara lainnya. Pelayan itu tahu jika dirinya sudah kebanyakan bicara karena ia sudah merasa sangat bersalah pada Adrian sebelumnya. Pelayan itu kemudian bersujud meminta maaf karena ia sebenarnya hanya kasihan pada Adrian yang selama ini selalu dipojokkan. Anna memastikan apakah itu hanyalah kasihan saja, dan pelayan itu mengiyakan. Anna kemudian memberikan kesempatan pada pelayan itu untuk membuktikan kesetiaannya padanya.
Ana ingin agar pelayan itu membunuh putra malang seorang Viskon, dan ia harus bertanggung jawab sendiri. Karena itulah satu-satunya cara agar pelayan dapat menunjukkan kesetiaannya. Ana menanyakan apakah pelayan itu mau atau tidak, sambil merendahkannya yang selama ini sudah setia bekerja selama 30 tahun. Pelayan itu tidak punya pilihan lain selain mengikuti apa yang Ana inginkan untuk membuktikan kesetiaannya. Ana suka dengan jawaban itu karena rencananya harus berhasil. Jika tidak, merekalah yang harus mati. Pelayan itu merasa tersakiti karena Ana membuangnya begitu saja setelah 30 tahun mengabdikan diri hanya karena salah bicara. Pelayan itu sudah tidak bisa mundur lagi, tapi berharap jika Adrian bisa bertahan dan menemukan jalan keluarnya. Di sisi lain, Adrian kini terlihat sangat akrab dengan Otis yang terlihat berkumpul bersama.